Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini merupakan Jumat pertama kita di bulan yang baru, yaitu di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Maka kita teringat dengan satu kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah satu ketika sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau begitu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa engkau begitu mengistimewakan bulan Sya'ban sehingga engkau perbanyak puasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menjawab pertanyaan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu fihi." Maka Nabi katakan, di bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa dilalaikan oleh manusia? Maka Nabi sampaikan, baina Rajab wa Ramadan, karena dia terletak di antara dua bulan mulia, bulan Rajab yang juga disebut dengan bulan haram dan bulan Ramadan. Maka Nabi sampaikan banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan sebuah pesan kepada kita. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban ini diangkatkan amalan-amalan kita kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kalimat penting. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku sangatlah ingin, kata Nabi, aku sangatlah suka tatkala amalanku diangkatkan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat hari ini telah sampai kita di tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, banyak di antara kita yang lalai di bulan Sya'ban ini. Karena sebagian besar kita beranggapan tidaklah ada yang perlu diistimewakan di bulan Sya'ban. Tidaklah ada satu hal pun yang perlu dilakukan di bulan Sya'ban. Maka Nabi mengisyaratkan banyak di antara kita yang lalai karena menganggap tidaklah ada yang istimewa dari bulan Sya'ban. Sehingga ada seorang imam, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau menyampaikan, Syahrul Rajab syahrul zar'. Di bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyuz zar'. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman tersebut. Wa syahru Ramadan syahru hasaduz zar'. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai tanaman yang telah ditanam tersebut. Apa kalimat yang disampaikan kepada kita ini? Tatkala bulan Rajab kemarin telah kita lalui, maka kita diminta untuk menanam ibadah-ibadah yang mungkin selama ini telah kita lalaikan, yang mungkin selama ini tidak kita biasakan. Maka mulailah di bulan Rajab. Meskipun kita hari ini telah berada di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban disebutkan dengan bulan menyiram. Maka kebiasaan-kebiasaan yang belum kita biasakan tersebut kita latih di bulan Sya'ban, sehingga sampai di Ramadan nantinya kita sudah terbiasa, kita sudah terlatih, sehingga bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk menuai kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh di bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa pesan yang disampaikan dari bulan Sya'ban ini?
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di bulan Sya'ban diangkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menginginkan tatkala diangkatkan amalan tersebut beliau dalam kondisi berpuasa. Sehingga kita lihat di sini kenapa puasa yang menjadi titik penting di bulan Sya'ban. Karena ini merupakan kesempatan kita untuk berlatih. Kesempatan kita untuk memanaskan diri kita karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang sering kita sebut dengan bulan puasa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita beranggapan persiapan Ramadan itu adalah nanti sehari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Maka ini adalah anggapan yang begitu salah yang harus kita hapuskan. Karena persiapan masuknya Ramadan itu bukan sehari sebelum Ramadan itu sampai kepada kita. Tetapi persiapan Ramadan adalah dari sekarang. 29 hari lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mana persiapan kita sebelum masuk ke bulan suci Ramadan? Hari ini kita lihat begitu banyak umat Islam tatkala masuk bulan suci Ramadan, banyak yang berlelah-lelah, banyak yang berletih, bahkan tak sanggup melaksanakan aktivitas apapun dengan alasan saya puasa. Maka Nabi SAW telah contohkan kepada kita kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga nanti ketika di Ramadan kita sudah terbiasa, tidak terbebani lagi dengan puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Maka hari ini tak ada lagi alasan saya berpuasa sehingga saya tak bisa ini, tak bisa itu. Sehingga banyak yang beralasan ketika datang bulan suci Ramadan, saya tak bisa puasa karena saya bekerja. Ini alasan yang tak bisa diterima lagi. Maka mulai nanti ketika Ramadan masuk sampai habis bulan suci Ramadan, diharapkan tak ada lagi di antara kita yang mengaku Islam tapi tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Kenapa ini perlu kita sampaikan jauh-jauh hari? Karena banyak di bulan Ramadan yang lalu, bahkan sebelumnya, bahkan di sekitar kita ini, di sekitaran Indarung dan sekitarnya, masih banyak saja yang berbuka di siang hari Ramadan. Siapa yang berbuka di siang hari Ramadan itu? Bukan orang tua, bukan wanita haid dan nifas, bukan anak-anak yang belum balik berakal. Tetapi siapa mereka? Mereka orang-orang yang masih kuat, masih sehat, masih muda, tetapi mereka yang berbuka di siang hari Ramadan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena belum ada persiapan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hari ini kita tanamkan, kita ingatkan bahwasanya Ramadan yang Allah siapkan untuk kita, ini adalah kesempatan kita untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sehingga diajarkan sebuah doa kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa sampai doa ini kepada kita? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena kesempatan bulan Ramadan ini hanya datang satu kali dalam satu tahun. Dan belum tentu di tahun yang akan datang kita masih mendapatkan Ramadan kembali. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan di antara kita merasa tahun depan masih ada Ramadan. Tahun yang akan datang kita masih bisa memaksimalkan Ramadan. Belum tentu kita masih hidup di Ramadan di tahun yang akan datang. Belum tentu kita masih sehat seperti yang kita rasakan hari ini. Bisa jadi Allah cabut nikmat kesehatan di Ramadan yang akan datang. Bisakah kita maksimalkan Ramadan kita? Maka selagi masih Allah berikan kesempatan kepada kita hari ini, maka mulai hari ini bertekadlah di dalam diri kita. Jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Seolah-olah Ramadan yang akan memasuki setelah ini Ramadan perpisahan kita. Kalaulah kita tahu Ramadan ini adalah Ramadan perpisahan, maka tak akan mungkin kita sia-siakan Ramadan yang akan kita datangi ini. Sehingga tatkala masuk Ramadan, kenapa kalimat yang keluar marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan,
karena Ramadan ini disambut dengan penuh sukacita. Karena kalau kita tahu selama ini bahasa Arab selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tetapi kenapa marhaban? Karena marhaban ini ucapan selamat datang dengan kegembiraan yang penuh luar biasa dengan gembira. Maka tatkala kita sambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita persiapkan dari sekarang latihan demi latihan. Maka mulailah puasa sunnah, mulailah perbanyak salat sunnah, mulailah perbanyak bacaan Al-Quran, mulailah perbanyak infak dan sedekah kita, sehingga nanti di Ramadan kita sudah terbiasa dengan apa yang kita latih di bulan Sya'ban ini. Maka camkanlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, melalui momen di awal Sya'ban ini kembali kita ingatkan diri kita bahwasanya Ramadan telah sampai di hadapan mata kita. 29 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tersebut. Maka persiapan demi persiapan perlu kita matangkan dari sekarang. Perlu kita susun target sehingga Ramadan yang akan kita lalui ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik bagi kita selama kita hidup di muka bumi ini. Jangan sampai dari Ramadan tahun ke tahun seperti itu saja. Bahkan banyak di antara kita di dalam perjalanan Ramadan, kita di tengah perjalanan banyak yang KO, banyak yang menyerah, yang tak sampai di garis finish. Kenapa banyak yang tak sampai di akhir Ramadan? Banyak yang di pertengahan jalan gugur karena kurangnya persiapan kita mulai dari sekarang. Maka kita lihat sebagaimana ramainya masjid musalla di sekitaran kita di awal-awal Ramadan, maka kita harapkan sampai di akhir Ramadan juga tetap seramai itu. Jangan sampai semangat kita hanya di awal saja. Ketika di awal kita semangat, tetapi di tengah perjalanan kita kehabisan bahan bakar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kurangnya latihan, kurangnya pemanasan dari sekarang. Maka mulai di awal Sya'ban ini kita tekadkan, tatkala kita masuk di Sya'ban ini, kita mulai kembali untuk biasakan ibadah-ibadah yang akan kita latih di bulan Ramadan nantinya. Mulai kita biasakan puasa sunnah, biasakan salat sunnah, biasakan perbanyak bacaan Al-Quran, mulai biasakan infak dan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga tatkala kita sampai di Ramadan, kebiasaan yang sudah kita latih di Sya'ban ini sudah kita terbiasa nanti ketika sampai di bulan suci Ramadan. Sehingga kita berharap Ramadan yang akan kita lalui ini benar-benar memberikan perubahan terbaik dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan peringkat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.